dari Sekolah SMK Kesehatan Ramasamo dan sekarang saya magang di Puskesmas Rokan Pakoto 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemberian obat atau rute pemberian obat. Nah, rute pemberian obat itu, obat diberikan melalui apa? Jadi, ada beberapa caranya. Yang pertama, secara internal, kemudian parenteral, inhalasi. Oke teman-teman, jadi cara pemberian obat yang pertama yaitu enteral atau rute pemberian obat yang nantinya akan melalui saluran cerna. Nah, cara pemberian obat melalui internal ini terbagi atas 3, yang pertama oral, yang kedua sublingual, dan yang ketiga bukal. Oke, jadi cara pemberian obat oral yaitu cara pemberian obat melalui mulut yang digunakan secara umum, yang paling banyak digunakan oleh pasien atau masyarakat. Tetapi memerlukan waktu yang lama 30-45 menit sebelum diabsorpsi. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu sublingual. Jadi sublingual adalah obat yang ditaruh di bawah lidah. Kenapa obat tersebut ditaruh di bawah lidah? Karena di bawah lidah terdapat banyak saraf yang mempercepat sehingga absorpsi obat cepat sampai ke sasaran yang dituju. Nah, biasanya pemberian obat melalui sublingual ini diberikan kepada pasien yang menderita penyakit jantung. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu bukal. Dengan menaruh obat di bawah membran mukosa pipi. Kenapa obat ditaruh di membran mukosa pipi? Karena di membran mukosa pipi juga terdapat banyak syaraf. Biasanya obat yang diletakkan di membran mukosa pipi adalah obat untuk pasien gastritis atau biasanya disebut dengan MA. Karena obat MA tidak dikunyah tetapi dihisap, dibiarkan sampai obat tersebut sama seperti sublingual, sehingga obat tersebut lebih cepat efeknya. Nah, selanjutnya cara pemberian obat atau rute pemberian obat yang kedua yaitu melalui parenteral. Jadi parenteral adalah cara pemberian obat yang tidak melalui saluran pencernaan, tetapi melalui pembuluh darah, melalui injeksi atau suntikan. Tujuannya agar dapat langsung menuju ke sasaran. Cara pemberian obat melalui parenteral di sini terbagi atas 4. Yang pertama intrakutan, yang kedua subkutan, yang ketiga intramuskular, dan yang terakhir adalah intravena. Mari kita bahas sama-sama cara pemberian obat melalui parenteral. Yang pertama tadi adalah intrakutan. Jadi intrakutan adalah memberikan atau memasukkan obat ke dalam jaringan kulit. Biasanya digunakan sebagai tes alergen untuk pemberian obat antibiotik. Biasanya disebut skin test. Cara pemberian obat secara parenteral yang kedua adalah melalui subkutan, yaitu pemberian obat melalui suntikan di bawah kulit. Pemberian obat melalui subkutan ini biasanya dilakukan pada lengan bagian atas, paha bagian luar, daerah di sekitar dada. Nah, pada pemberian obat melalui subkutan ini diberikan pada pasien atau program pemberian insomnia. Selanjutnya, cara pemberian obat melalui parenteral yang ketiga yaitu melalui intramuskular atau cara pemberian obat dengan IM atau intramuskular. Nah, cara pemberian obat melalui intramuskular ini dengan cara memberikan suntikan. Lokasi suntikan pada intramuskular atau IM di sini dapat dilakukan di daerah paha, posisi tengkurap, dapat juga dilakukan pada daerah lengan. Nah, selanjutnya cara pemberian obat melalui parenteral yang keempat atau yang terakhir adalah intravena.
melalui intravena atau IV, di mana pemberian obat ini langsung ke pembuluh darah vena. Nah, tujuan pemberian obat intravena di sini agar obat langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Rute pemberian obat atau cara pemberian obat yang ketiga yaitu cara pemberian obat melalui inhalasi. Cara pemberian obat melalui inhalasi di sini yaitu cara pemberian obat yang dilakukan melalui saluran pernafasan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keadaan atau perubahan patofisiologi pertukaran gas sistem kardioponal ke arah yang lebih baik atau ke arah normal dengan menggunakan alat respirator. Baiklah teman-teman, itu tadi materi tentang rute pemberian obat atau cara pemberian obat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.